Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm. سهل أخلاقنا بالعلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Terakhir kita sampai pada pembahasan tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disepakati harinya meskipun diperselisihkan tanggalnya. Semuanya sepakat hari Senin, bulannya juga disepakati bulan Rabiul Awal. Tanggalnya ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 9, tapi jumhur ulama muslim berpendapat tanggal 12 dan itulah yang diikuti sampai sekarang. Kalau Maulid Nabi tanggal merah, tanggal 12. Rabiul Awal. Tahun kelahirannya disebut dengan Amul Fil karena itu adalah tahun penyerangan Abraha ke Ka'bah. Dia ingin mendirikan mendirikan Ka'bah tandingan, kemudian ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Sempat bercakap-cakap dengan pembesar kota Makkah yaitu Abdul Muttalib, kakeknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya ingin membacakan cuplikan percakapan dua sosok ini. Jadi Abraha ini dia itu menghancurkan Ka'bah enggak ujug-ujug langsung menghancurkan. Dia berdiplomasi dulu. Berdiplomasi itu artinya bercakap-cakap, bernegosiasi lah. Paham kan maksudnya? Bernegosiasi dulu dengan Abdul Muttalib. Di sini ada ceritanya panjang. Saya akan bacakan beberapa di antaranya. Ketika bertemu Abraha dengan Abdul Muttalib, kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang menjadi bahan percakapan mereka? Karena ada pelajaran berharga di balik itu. Di sini disebutkan Abraha itu ketika berjalan dengan para tentaranya bertemu dengan seseorang namanya Nufail ibn Habib. Kemudian dia bertemu lagi dengan Abu Righal Ats-Tsaqafi yang kemudian dia menjadi guide-nya, yang menjadi pembimbing jalan menuju kota Mekah. Nah, sampailah kemudian di kota Mekah. Sebentar, di sini tuh ada percakapan antara percakapan antara Abraha. Jadi ini udah perjalanan beberapa hari sampailah kota Mekah. Niatannya apa? Menghancurkan Ka'bah karena dia mendirikan Ka'bah tandingan. Tuh lihat tuh, akhlak kayak gitu dari dulu sudah ada. Akhlak iri terhadap kebesaran orang lain. Jadi Abraha itu didorong oleh rasa irinya, tidak mau Ka'bah itu menjadi pusat perhatian. Dia bikin Ka'bah tandingan. Di sejak dulu udah ada akhlak kayak begitu tuh. Ya itulah akhlak manusia sepanjang zaman. Keburukan-keburukan itu senantiasa berulang dalam sejarah. Wa kana Abdul Muttalib awsaman nas wa ajmalahum wa a'zamahum. Abdul Muttalib itu sosoknya tampan dan berwibawa. Wajar, cucunya aja seperti itu. Jadi tidak mustahil jika Nabi Muhammad yang berperawakan sempurna punya nenek moyang yang ganteng-ganteng, itu nggak mustahil. Falamma ra'ahu Abraha ajallahu wa 'azamah. Ketika bertemu dengan Abraha itu juga sama menghormati, merasa segan dengan Abdul Muttalib karena punya wibawa. Bertemulah dua sosok ini, Abraha dengan Abdul Muttalib. Wa akramahu an yujlisahu tahtahu. Kemudian dimuliakan Abdul Muttalib itu. Sama-sama saling menghormati. Enggak ujug-ujug langsung menyerang ya. Wa kariha an tarahul habasyah yajlis mahu ala sariri mulkihi. Fanazala Abraha an saririhi. Abraha kemudian sampai turun dari singgasananya. Dulu kan orang raja-raja tuh kalau dibawa, kamu tahu kan, pernah lihat film-film kan? Sampai dia turun saking ingin menghormati Abdul Muttalib. Fajalasa ala bisatihi wa ajlasahu alaihi ila jambihi. Duduklah lesehan kedua-duanya itu. Tsumma qala liturjumanihi. Abraha berkata kepada penerjemahnya, "Qul lahu hajatuk." Tolong sampaikan kepada orang itu.
Apa kebutuhan dia? Faqala lahu turjuman dzalik. Kemudian penerjemahnya menyampaikan pesan Abraha itu. Faqala Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kemudian menjawab, hajati ayyarudda alayyal malik mi'atai ba'irin asobahali. Dikira Abraha, ini kan dia sedang punya agenda ingin menghancurkan Ka'bah. Abdul Muttalib ini kan dianggap sebagai pemimpin orang Mekah, ya kan? Dikira Abraha ketika dia kasih tahu apa kebutuhan dia. Dia mau emas, dia mau onta, dia mau apa? Kasih tahu saya. Kira-kira begitu. Berharap negosiasinya tembus, kemudian Ka'bah bisa dihancurkan. Tahu apa jawaban Abdul Muttalib? Permintaan saya, tolong kembalikan 200 onta yang sempat diambil oleh sang raja. Mau nyerang Ka'bah, kirain mau ngomong Ka'bah tentang masalah Ka'bah, ya kan? Ini malah bicara tentang onta. Paham nggak maksudnya? Apa coba respon Abraha ketika melihat Abdul Muttalib itu menggiring pembicaraan masalah Ka'bah ke masalah onta? Apa jawaban Abraha? Falamma qala dzalik qala Abraha liturjumani. Abraha berkata kepada penerjemahnya, "Qul lahu qad kunta ajabtani hina ra'aituk, thumma zahidtu fika hina kallamtani." Kasih tahu sama orang itu. Saya itu awalnya kagum loh sama dia itu. Orangnya tampan, berwibawa. Tapi pas dengar omongannya, ngomong masalah onta, saya jadi ilfil gitu loh, bahasa orang zaman sekarang tuh, paham gak? Kita mau berdiplomasi masalah yang besar, masalah Ka'bah, ini tempat sucinya orang Mekah, mau kita hancurkan. Kok dia minta sama saya bicara tentang masalah onta, paham gak? Atukallimani fi mi'atai ba'ir asabtuha lak wa tatruku baitan huwa dinuk wa dinu abaik qajitu li ahdimahu la tukallimni fi. Kamu kok bisa-bisanya aku ini ingin berbicara tentang rumah suci ini yang merupakan rumah suci nenek moyang kamu, mau aku hancurkan. Kok bisa-bisanya kau bicara tentang aku masalah onta? Paham enggak? Kata siapa? Kata Abraha. Tahu apa jawaban Abdul Muttalib? Dan kenapa dia bicara masalah begituan? Gak menyinggung masalah Ka'bah. Abdul Muttalib itu tahu Abraha itu datang untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi seolah tidak menghiraukan gitu loh. Seolah-olah tidak menghiraukan, malah ingin berbicara masalah onta. Apa coba jawab Abdul Muttalib? Inni ana rabbul ibil. Aku ini pemilik onta. Wa inna lil bait rabban sayamna'uh. Dan rumah ini punya Tuhan yang akan senantiasa menjaganya. Paham maksudnya? Dia nggak khawatir. Abdul Muttalib itu tahu ini rumah suci. Kalau ada orang ingin menghancurkan, pasti akan dijaga oleh Tuhan. Sementara onta, aku pemiliknya, itu paham nggak? Paham maksudnya? Mengajarkan apa sama kita? Mengajarkan athiqah fillah. Percaya kepada Allah Subhanahu. Itu dalam posisi apa coba? Dalam posisi itu orang ingin menghancurkan tempat yang paling disucikan oleh nenek moyang, yang disucikan oleh orang satu Mekah. Satu negeri mensucikan tempat itu, mau dirobohkan. Raja itu ingin bernegosiasi. Kira-kira pengen dia itu diizinkan gitu loh, paham nggak? Abraha itu berharap diizinkan sama Abdul Muttalib supaya menghancurkan Ka'bah. Malah bicara masalah onta. Apa jawaban Abdul Muttalib? Adapun onta, aku yang memilikinya. Sedangkan rumah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia akan menjaganya. Dan terbukti. Itulah keimanan kalau sudah masuk ke dalam relung terdalam jiwa manusia. Tidak akan ada rasa takut, tidak akan ada rasa gentar, senantiasa percaya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting gak perasaan kayak begitu? Sangat penting. Lihat, jadi nenek moyang Nabi itu penggalan kisahnya aja mencerminkan keimanan yang mendalam. Abdul Muttalib diantaranya. Qala Abraha kemudian berkata, maka naliyamtani aminni. Qala Abdul Muttalib, anta wadhak. Wa kharaja Abdul Muttalib ini di Abraha wa atuhu ibilahu. Udah singkat cerita, dikasihlah itu ontanya. Fa'ada ila Quraisy Makkah fa akhbarahum al-khabar. Kemudian Abdul Muttalib kembali kepada orang-orang Quraisy mengabarkan kabar terkait perjumpaannya dengan Abraha itu. Wa amarahum bil khuruj min Makkah. Kemudian diperintahkan. Abdul Muttalib memerintahkan orang-orang Quraisy supaya keluar dari Makkah. Wa taharruz fi ru'usil jibal, naik ke atap gunung. Wasyi'a bainaha takhawufan alaihi minal jais. Khawatir dilukai oleh bala tentara Abraha itu. Wa gharabati syams wa hum yakhrujun min Makkah yataharrazun bisya'ab wa ru'usil jibal. Kemudian terjadilah
pengiringan burung, burung yang Allah kirimkan secara khusus. Jadi mereka itu nggak memberikan perlawanan. Abdul Muttalib itu sengaja meminta orang Mekah bukannya, karena kalau seandainya mereka berperang dan melawan gak bakal kuat, paham nggak? Mereka bawa hewan-hewan gajah, hewan-hewan besar, kemudian mereka bela tentara dilengkapi dengan senjata. Seandainya orang Arab melawan nggak akan bisa. Akhirnya apa? Abdul Muttalib memilih untuk memerintahkan orang-orang Mekah naik ke atap gunung menghindari mereka. Biarlah Allah yang menjaga rumahnya sendiri. Dan apa yang terjadi? Dikirim alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil warsala alaihim tayran ababil. Ingat, ababil ini bukan nama burung ya. Jadi salah, kamu selama ini burung ababil. Ababil itu maksudnya artinya burung yang berduyun-duyun ya, sekelompok burung, itu paham nggak? Burung berduyun-duyun yang kemudian membawa, di sini disebutkan burungnya. Falamma iqtarabat tabannau fa idza hiya tushbi usfur. Ini saya ada nama burung Arab. Jadi burungnya itu mirip burung senunu awi zurzur. Ada burung zurzur mungkin di Arab ya. Saya juga nggak paham. La yazid irtifa'u an 22 cm. Jadi tingginya itu tidak lebih dari 22 cm. Wala waznuha an 100 gram. Ukurannya tidak lebih dari 100 gram. Artinya ukurannya nggak gede-gede banget kan burung itu kan. Tahmil fi minqariha. Di minqar itu apa burung tuh? Ya, apa namanya? Pelatuknya hajaran wa fi rijlaiha hajarani humr. Membawa bebatuan, di pelatuknya membawa bebatuan, kedua kakinya juga membawa batuan berwarna merah. Wa hiya hijaras saghirah, kecil batunya itu. La yata'adal wahid minha hajm habbatil hums wa la yaqil an hajm habbatil adas. Jadi batunya itu kecil sampai ukurannya itu katanya gak lebih besar dari biji-bijian adas, biji-bijian kacang. Itu bisa menghancurkan tentara bergajah. Bisa itu terjadi? Bisa, karena ada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Apa yang enggak bisa? Wa hijar sijil allati asyara ilaiha al-Maula Subhanahu, yang disyara dalam ayat Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala, dan seterusnya. Baik. Itulah petikan kisah perjumpaan antara Abraha dengan kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdul Muttalib. Karena itulah tahun itu namanya dengan tahun gajah. Meskipun nanti itu ada perbedaan pendapat, apakah sebelum atau setelah gitu loh, paham enggak? Tapi biasa, sejarah sebelum era kenabian itu terjadi perbedaan pendapat biasa. Tapi intinya apa? Ada penyerangan tentara bergajah ke kota Mekah. Itu yang disepakati. Soal apakah terjadinya itu, apakah berapa bulan sebelum, apa berapa bulan setelah, itu bisa berbedaan pendapat. Paham? Kemudian di sini juga dikisahkan Nabi Muhammad SAW disusui oleh siapa? Oleh Thuwaibah yang pertama. Thuwaibah ini siapanya? Abu Lahab. Pembantunya Abu Lahab yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dan sebagai imbalannya gara-gara dia gembira, siksaannya diringankan setiap malam Senin. Menurut sebuah riwayat. Gitu ya. Nah Thuwaibah, di sini disebutkan Thuwaibah juga menyusui sosok saudara Nabi yang lain, yaitu pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi Hamzah dengan Nabi Muhammad itu satu sepersusuan. Paman, beliau itu pamannya, tapi sekaligus saudara sepersusuan. Disusui oleh siapa? Thuwaibah. Nah, kejadian beliau, pertemuan antara beliau dengan Sayyidah Halimah, saya pernah menceritakan dulu. Pernah juga saya jadikan sebagai satu materi ceramah BMRBJ ya, tapi nggak apa-apa, karena sebagian ada yang nggak menyimak. Mungkin nanti ini disimak untuk penyimak selanjutnya. Jadi pertemuan beliau dengan Sayyidah Halimah itu pertemuannya agak unik, karena begini, Sayyidah Halimah itu berasal di Arab pedalaman, jauh dari Mekah itu berhari-hari, orang desa lah, wong deso. Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah. Setelah selesai disusui oleh Thuwaibah, belum selesai tentunya ya, tapi sedang ingin mencari ibu sepersusuan lain dari Bawadil Arab, dari daerah-daerah pedalaman, dari Arab Badui. Karena Arab Badui itu sampai sekarang rata-rata orang desa itu lebih jernih kan, lebih jernih perangainya, ya nggak? Pergaulannya, bener nggak? Kemudian suasana alamnya. Kalau di desa-desa itu beda kan dengan di kota. Kau bisa ngebandingin nggak antara misalnya Bandung dengan Jakarta? Bandung yang pedalaman-pedalamannya, yang masih dekat-dekat gunung.
udaranya, pola kehidupan orangnya, karakter masyarakatnya, kemudian pola interaksi masyarakatnya, cara berpikirnya, kemudian suasana alamnya. Beda atau enggak? Beda. Nah, jadi ibunda Nabi itu berencana untuk mencari ibu susu yang berasal dari Arab Badu, daerah pedalaman. Karena mereka itu masih punya kejernihan, ya, punya kejernihan baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Wa fi kharajat as-sayyidah Halimah as-Sa'diyah min qabilati Bani Sa'ad. Jadi nama kabilahnya Sayyidah Halimah ini berasal dari kabilah namanya Bani Sa'ad. Wa ma'aha zawjuha, bareng sama suaminya. Wa ibniha ar-Radi muttajihatan li Makkah al-Mukarramah. Datanglah mereka itu ke kota Mekah mencari anak yang bisa disusui. Jadi begini, Nabi Muhammad yang masih bayi itu, ibundanya, kemudian pamannya itu pergi ke sebuah pasar. Jadi dulu ada pasar di mana orang-orang perempuan-perempuan itu mencari anak yang bisa disusui. Nah, ibu-ibu yang sudah melahirkan juga berharap mendapatkan ibu yang bisa menyusui anaknya. Ada tempat gitu. Gambaran itu kayak pasar. Di sanalah mereka berinteraksi. Dan rata-rata orang-orang yang nyari anak yang mau disusui itu pasti nyari anak yang punya bapak. Kenapa? Karena nanti berharap mendapatkan imbalan. Paham nggak maksud saya? Jadi perempuan-perempuan Badu yang kemudian pergi ke Mekah mencari anak yang bisa disusui itu, yang mereka cari itu siapa? Ya anak normal yang ada bapak ibunya, paham nggak? Supaya nanti mendapatkan upah. Mendapatkan upah. Ta'ti nisa min qabailil Arab li akhdil atfal hadits wilada li tawalli radha'atihim wa ri'ayat fil bawadi bil ujrah, dengan upah. Wastamarat iqamah Sayyidah Halimah as-Sa'diyah, Sayyidah Halimah dengan teman-temannya perempuan yang lain, Jeng kamu udah dapat belum? Aku belum. Jeng kamu udah dapat? Aku udah. Nanti pelan-pelan berhari-hari itu, sudah berhari-hari teman-temannya Sayyidah Halimah pada dapat anak semuanya. Sayyidah Halimah doang sendirian yang belum. Wa qad uridu alaihinna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu ditawarkan ke mereka semuanya. Cuman gak ada yang mau. Fa'aba aktsaruhunna. Gak ada yang mau, sebagian besarnya itu menolak. Gak mau menyusui Nabi Muhammad. Kenapa? Lima arafna annahu yatim. Karena perempuan itu tahu bahwa beliau adalah sosok yang yatim, ayahnya udah gak ada. Apa yang bisa didapat? Kan begitu kira-kira cara berpikirnya, ya. Wa kanatil murdi'ah tarjul ataya min abit tifl. Perempuan-perempuan yang menyusui itu berharap mendapatkan imbalan atau upah dari ayah anak yang mereka susui. Nabi Muhammad gak ada ayahnya. Akhirnya mereka gak pada mau. Wa qad arafna annahu fi kafalati jaddihi wa ammihi. Fakunna yaqul. Karena mereka tahu Nabi Muhammad diasuh sama kakek dan pamannya. Ada ibunya ada, tapi ayahnya udah gak ada. Karena mereka tahu begitu, akhirnya mereka saling berbisik satu sama lain. Ma yaf'al abuhu wa ammu. Kalau kita ambil dia, apa yang bisa dilakukan oleh paman dan kakeknya itu? Ayahnya udah gak ada, paham? Sejak masa kecil, sejak masa balita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah mendapatkan ujian. Kamu sakit hati gak digituin sama orang? Kalau kamu sadar gitu sama orang, sakit hati gak? Gara-gara yatim kemudian dikucilkan, sakit hati gak? Oh, ada keteladanan dalam diri Nabi. Anak-anak yang selama ini dikucilkan gara-gara orang tuanya misalnya udah gak ada, dengan alasan dia sudah yatim, lihat, Nabi itu mengalami hal yang sama. Jadi kalau kita merasa hidup penderita, masa kecil kita kurang bahagia, lihat kehidupan Nabi. Sejak masa balita pun diperlakukan sedemikian rupa. Gara-gara ayahnya gak ada, perempuan gak ada yang mau ngambil beliau. Sayyidah Halimah ketika melihat teman-temannya udah dapat bayi semuanya, beliau belum sendirian. Udah berhari-hari, kita sekitar 3 atau 4 hari di pasar itu. Akhirnya apa? Di sini disebutkan lagi, wa kanat Sayyidah Halimah as-Sa'diyah fi nisa qaumi tabath an radi ta'khudhuhu wa tatajannab nisa qaumi akhdhu Sayyidina Muhammad lima alimuhu yatiman. Sayyidah Halimah masih terus mencari perempuan-perempuan yang enggak mau tetap ngambil Nabi Muhammad karena tahu beliau adalah seorang yatim. Walam tahdhu Halimah mithlahun nabi radi' ba'da tuli bahthin wa intidhar. Tapi setelah dicari-cari itu anak-anak, enggak ada lagi yang bisa diambil kecuali satu bayi itu saja. Lihat. Sebagaimana Allah sudah mempersiapkan sejak awal, ini urusan Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam hanya cocok untuk Halimah saja.
Dari namanya saja Halimah, apa artinya Halimah? Lemah lembut. Semua orang yang mengawali kehidupan Nabi itu rata-rata namanya mulia. Aminah. Apa artinya Aminah? Yang aman, yang selamat. Abdullah, hamba Allah, nama ayahnya. Syafa, yang senantiasa menyembuhkan. Siapa itu? Bidannya atau Syifa. Kalau Syifa maknanya kesembuhan. Kemudian Ummu Aiman, Barakah Habasyiyah. Barakah, namanya Barakah, keberkahan. Kemudian siapa lagi itu nama-namanya orang-orang terdekat Nabi itu. Nah, kita kembali ke cerita ini. Sayyidah Halimah belum mendapatkan anak, Nabi Muhammad masih digendong sama ibundanya, pamannya, kakeknya di pasar itu, belum mendapatkan perempuan yang cocok, yang mau mengambil beliau. Jadi itulah kadang dalam hidup, kadang-kadang Allah itu menunda permintaan kita, dikasih permintaan kita itu di belakang, tujuannya apa? Bukan menyengsarakan, bukan menyedihkan, tapi justru ingin berikan yang terbaik. Kamu naksir sama perempuan, ke sini gagal, ke situ gagal. Teman-teman udah pada kawin semuanya. Kamu galau nggak? Galau. Tahu-tahu pas dikasih sama Allah, ya Allah dikasih suami, ini kalau perempuan. Kamu ngelihat, kamu bisa galau nak perempuan itu. Ngelihat teman-teman yang lain udah pada nikah, dia belum sendirian. Tapi terus beribadah, terus berbaik sangka sama Allah. Akhirnya apa? Masya Allah. Meskipun nikahnya paling belakangan, dikasih laki-laki yang tampan, berilmu, kaya raya, pengasih, penyayang, bertanggung jawab, santun, kedudukan sosialnya tinggi, anak kiai lagi, punya tanah, punya sawah, kebun sawit, mobilnya 5, rumahnya gedong. Di akhir sering terjadi kan? Maksud ya nggak ada laki-laki kayak gitu. Tapi maksud saya, seringkali kadang-kadang permintaan kita itu diakhirkan karena Allah ingin memberikan yang terbaik. Begitu tuh, ada pelajarannya tuh dalam kehidupan kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan berburuk sangka. Pelajarannya begitu. Jangan berburuk sangka sama Allah. Seandainya kamu dalam posisi kayak gitu, kamu seandainya menjadi orang tuanya Nabi Muhammad, misalnya, ngeliat anaknya digituin. Apa coba kalau orang normal itu biasanya punya sangkaan? Menyangka yang macam-macam sama Gusti Allah, ya kan? Menyangka ditelantarkan, tidak diberikan kasih sayang, protes dan lain-lain. Ya kan, orang yang imannya tipis kan kayak begitu biasa sangkaannya, enggak? Ayahanda Nabi, kakeknya Nabi, ibunda Nabi, pamannya, mereka sudah berhari-hari belum mendapatkan, tetap berbaik sangka. Dan apa balasannya? Sayyidah Halimah pada akhirnya ketika tidak menjumpai lagi anak yang bisa diambil, semuanya udah diambil, teman-temannya udah bawa anak yang bisa disusui. Kata Sayyidah Halimah berkata kepada dirinya, faqarrarat alla tarji ila biladiha bila radi. Sayyidah Halimah bertekad untuk gak pulang ke kampungnya kecuali setelah membawa anak. Kemudian berkata dalam dirinya, falamma ajma'na al-intila qultu lis-sahibi. Aku berkata kepada suamiku, wallahi inni la akra an arji min baini sawahibi wa lam akhud radian. Mas, kok aku merasa gak srek ya kalau seandainya pulang tanpa bawa seorang bayi. Itu dalam posisi apa? Dalam posisi teman-temannya udah ngambil, udah mendapatkan apa yang mereka cari. Sayyidah Halimah dengan suaminya masih bengong begini. Bisa kita pulang tanpa membawa bayi? Wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala khudanna. Demi Allah aku akan ambil itu anak yang yatim itu, akan aku asuh dia. Qala li zawjiha, berkatalah suaminya berkata kepada istrinya Halimah, la alayki an taf'ali asallahu ayyaj'ala lana fihi barakah. Udah ambil aja. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita di balik itu. Taqul fadhahabtu, Sayyidah Halimah kemudian menceritakan, fadhahabtu ilaihi fa akhadtuhu. Aku kemudian mendatangi bayi itu dan aku ambil. Wa ma hamalani ala akhdihi illa anni lam ajid ghairah. Aku tidak mengambil bayi itu kecuali karena aku enggak mendapatkan selainnya. Jadi itu yang terakhir. Wa raja'tu bihi ila rahli falamma wada'tuhu fi hijri. Ketika bayi itu diletakkan di pangkuannya, aqbala alaihi thadiyaya bima sya'a min laban. Uqbilu alaihi thadiyaya bima sya'a aqbala alaihi. Aqbala wala uqbil. Thadiyaya bima sya'a min laban. Kemudian bayi itu langsung
menyusuri susu Sayyidah Halimah, fasyaribah hatta rawiyah. Minumlah bayi itu, Nabi Muhammad maksudnya, sampai kemudian merasa kenyang. Wa syariba mahu akhu, kemudian minum juga bersama saudaranya, hatta rawiyah, sampai dia juga kenyang. Tsumma nama, tidurlah keduanya. Wa ma kunna nanamahu qabla dzalik. Sebelum itu kita nggak bisa tidur. Wa qama zauji ila naqatina tilkal ajuz. Nah, suaminya dia itu kan bawa onta, ontanya itu nggak bisa melahirkan susu, nggak bisa diperas susunya. Ontanya nggak bisa diperas susunya, tapi ketika beliau memutuskan membawa Nabi Muhammad, kemudian dibawa itu ontanya, faida dir'uha mumtali' labanan. Oh, tiba-tiba ontanya kemudian penuh dengan air susu. Kenapa? Karena yang dibawa adalah sosok yang bawa keberkahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahalaba minha, kemudian mengambillah susu ontanya. Fasyariba, minumlah itu suami Halimah. Wa syaribat ma'ahu, kemudian istrinya juga ikutan minum. Yang tadinya kelaparan, kemudian gak bisa tidur berhari-hari. Hatta tahaina riyan wa shiba'an. Sampai-sampai kita semuanya kenyang dan haus kita hilang semua. Pelajarannya adalah orang yang dekat dengan Nabi Muhammad dan memuliakan beliau akan senantiasa diberikan keberkahan hidup. Tuh pelajaran. Kalau pengen dapat keberkahan hidup, Allah mudahkan urusan hajat kita terkabul. Masalah kita bisa diselesaikan. Lihat pelajarannya apa? Muliakanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bagi kita sekarang, kita hidup pada abad sekian belas abad setelah beliau wafat. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau kita ingin memuliakan beliau. Dengan cara apa? Kamu membacakan sirahnya kepada orang lain. Kalau kamu punya anak, kamu bacakan kepada anak kamu. Itu cara memuliakan beliau. Ada orang kemudian menodai ajarannya, memfitnah begini-begini tentang ajaran Islam. Kamu meluruskan yang salah. Oh, nggak bisa juga saya. Otak saya terbatas, nggak mampu saya kalau begitu. Tapi kan kamu minimal bisa bercerita kepada anak kamu tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bisa juga, saya gak ngerti juga. Sholawat. Semua orang bisa, betul? Makanya sampai sekarang, itu para ulama tuh bilang bahwa banyak membaca sholawat itu, di antara manfaatnya apa? Tufarijul kurub. Bisa menghilangkan kesusahan, kesulitan yang kita alami. Taqdil hawaij. Memenuhi hajat. Wasilah sholawat itu Allah yang mengabulkan hajat kita. Tapi wasilahnya diantaranya yang diajarkan sama para ulama apa? Banyak membaca sholawat. Kamu dililit hutang misalnya, mentok kanan, mentok kiri, nggak bisa. Ada itu. Saya dulu pernah beli buku, judulnya itu Qisas Man Ra'an Nabi fil Manam. Kisah orang-orang yang melihat Nabi di dalam mimpi. Ada orang-orang yang kemudian hutangnya itu terlunasi, ketika dia udah mentok terhimpit, ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, akhirnya dia tutup pintu, sholawat sebanyak-banyaknya. Tiba-tiba ada orang didatangi oleh sama Nabi dalam mimpinya. Itu Fulan bin Fulan punya hutang banyak. Tolong datang ke rumahnya, bayar hutang. Terlunaskan hutangnya dalam keesokan harinya. Mustahil apa enggak itu? Nah, mustahil. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfaralahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kata Al-Quran, seandainya ketika mereka menzolimi diri mereka, kalau kita menzolimi diri kita masing-masing, kita bermaksiat maksudnya. Seandainya mereka itu ketika menzolimi diri mereka sendiri, ja'uka, datang kepadamu wahai Muhammad. Ada orang bermaksiat nih, melampaui batas dalam perbuatan maksiatnya. Tiba-tiba datang ke Nabi Muhammad. Kalau kita datang ke Nabi Muhammad dengan cara apa? Banyak bersolawat. Datang kepadamu wahai Muhammad, ja'uka fastaghfarullah, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah, bertobat. Kamu punya banyak maksiat, banyak membaca salawat, beristighfar, minta mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'uka fastaghfirullaha wastaghfarallahumur rasul, kemudian Rasul memintakan ampunan kepada mereka. Jadi kita beristighfar, banyak baca salawat, Nabi mendoakan kita. Apa coba balasannya? Lihat tuh. Kalau kita merasa hidup kita susah, hidup kita gelap, pengen tobat, pengen balik, banyak baca salawat, banyak baca istighfar, nanti Nabi memintakan ampunan buat kita. Dan memang ada hadisnya bahwa Nabi itu mintakan ampunan untuk umatnya. Tu'radu alayya amalukum. Amalan kalian itu diperlihatkan kepadaku, kata Nabi. Fama ra'aitu min khairin, yang aku lihat baik, hamidullah, aku memuji Allah, alhamdulillah. Wa ma ra'aitu min syarrin, kalau yang aku lihat itu buruk,
amalan umatku itu buruk, istaghfartullaha lakum. Aku mintakan ampunan untuk kalian. Kalau kita berlumuran dosa, banyak bersalawat, kemudian minta ampun kepada Allah, Nabi memintakan ampunan buat kita. Apa balasannya kata Al-Quran? Fastaghfirullah wastaghfarallahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Niscaya mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang maha menerima taubat dan maha artinya taubat kita akan diterima insyaallah. Kalau dengan cara melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak baca salawat, kemudian memperbanyak baca istighfar, Nabi memintakan ampunan buat kita, Allah Subhanahu wa taala akan kita dapati sebagai zat yang maha pengampun, maha menerima taubat dan maha pengasih. Itu pelajaran. Lihat bagaimana orang-orang yang memuliakan Nabi Muhammad, itu cerita begini banyak ya. Cerita bahwa Halimah Sa'diyah ini dari kabilah Bani Sa'ad, di daerahnya, di Baduy, itu tanahnya tandus kering kerontang. Datang Nabi Muhammad, tiba-tiba menjadi subur. Ada kisahnya di sini. Tuh saya bawa kitab sirah lain, Fiqhus Sirah An-Nabawiyah. Ada kisahnya di sini. Bahwa ketika Sayyidah Halimah pulang ke daerahnya yang tadinya kering kerontang tandus, tidak ada perairan, itu tiba-tiba apa? Tiba-tiba menjadi tanah yang subur. Itulah penggalan kisah perjumpaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Halimah. Baik, sekarang ada. Nah, setelah disusui dalam masa pengasuhan Nabi Muhammad di Sayyidah Halimah itu terjadi apa yang dikenal dengan syaqqus sadar. Apa syaqqus sadar? Pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelum itu sekarang saya sebelum ke sana, Sayyidah Halimah itu sempat mengembalikan setelah 2 tahun. Setelah 2 tahun disusui, Nabi Muhammad itu dikembalikan lagi kepada ibundanya. Nah, dikembalikan lagi kepada ibundanya. Tapi kemudian Sayyidah Halimah memaksa ibunya supaya anaknya itu dikasih lagi gitu loh, paham gak? Singkat cerita dikasih lagi ke Sayyidah Halimah. Jadi sempat dibalikin Nabi Muhammad setelah disusui 2 tahun. Kemudian dikembalikan lagi kepada Sayyidah Halimah atas permintaan beliau. Karena mungkin merasa selama anak ini ada di desanya, itu penuh keberkahan terlimpah kepada keluarganya. Karena yang diasuhnya siapa? Kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo jangan main-main. Bukan manusia biasa. Nah, setelah dikembalikan kepada Sayyidah Halimah untuk kedua kalinya berarti kan. Setelah 2 tahun dikembalikan. Kemudian dibawa lagi oleh Sayyidah Halimah ke kampungnya. Terjadilah syaqqus sadar atau pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disucikan. Wa fi sabihat disebutkan di sini hari Senin. Tuh lagi-lagi hari Senin. Banyak peristiwa penting dalam hidup Nabi Muhammad itu jadi hari Senin. Hari Senin 1 Rajab 51 sebelum Hijrah 17 Juli 573. Berarti usia Nabi Muhammad berapa tahun ketika itu? Kan lahir berapa? 571. Sekarang 573 berarti berapa tahun? Kamu ngitung gitu aja. Pusing. 571 sekali 573 berarti berapa? Ya 2 tahun dong, ya kan? 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih sekian bulan. Katakan begitu. Wa fi sabihatihi. Nah, pada waktu pagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedang bermain dengan saudaranya, saudara sepersusuannya. Jadi Sayyidah Halimah ini bukan cuma menyusui Nabi Muhammad, tapi juga ada anak yang lain yang beliau susui. Nah, ketika usianya 2 tahun sekian bulan, di sini disebutkan 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari. Kana ma'akhi fi radha'a khalfa buyutihim, sedang bermain di belakang rumah. Ya biasa anak kecil main begitu ya. Idja'ahu rajulan, datanglah kemudian 2 orang laki-laki. Alaihi mathiyabun bid, keduanya mengenakan pakaian putih. Wa mahumatis min dhahab, bejana dari emas, mamlu'at thaljan, yang diisi dengan air dingin. Jadi membawa bejana terbuat dari emas diisi dengan es atau air dingin. Fa'akhadahu, kemudian 2 laki-laki ini mengambil Nabi Muhammad yang lagi main bersama teman-temannya di belakang. Teman-temannya pada ngelihat. Kamu kebayang gak coba? Ada peristiwa itu dibelah dada kemudian diambil bagian dalamnya. Anak kecil loh ngelihat. Kaget gak kira-kira itu? Ya bukan kaget lagi, bisa-bisa pingsan kan? Ketika lagi main sendirian dengan teman-temannya di belakang, datang 2 orang laki-laki itu yang misterius itu pakai pakaian putih, kemudian membawa bejana.
Fa'akhadahu fashaqqa batnahu syarif. Kemudian dibelahlah dada beliau. Wastakhraja qalbahu fasyaqqah. Hatinya kemudian dikeluarkan. Disucikan. Fasyaqqah kemudian dibelah. Mereka keduanya membelah. Fastakhraja minhu alaqatan sauda. Kemudian keduanya itu mengeluarkan segumpal daging yang hitam. Fatorohaha. Dibuanglah kemudian daging yang hitam itu. Thumma ghassala qalbahu syarif wa batnahu bidzalika tsalj. Kemudian dicuci badannya. Itu temannya lagi pada ngeliatin. Kebayang itu. Anak kecil kayak begitu. Ini bukan dongeng loh ya. Kenapa saya katakan bukan dongeng? Karena kisah pembelahan dada Nabi Muhammad itu diceritakan dalam kitab-kitab hadis sahih. Riwayatnya sahih. Yang dongeng-dongeng itu yang nggak ada dasarnya. Ini ada dasarnya. Jadi kisah pembelahan dada Nabi itu. Dan gak mustahil secara akal, ya kan? Mengingat bahwa beliau bukan manusia biasa. Thumma qala ahaduhuma li sahibi. Kemudian yang satu berkata sama temannya. Kan dua orang tuh bilang sama temannya. Zinhu bi asyra min ummati. Coba itu hatinya itu ditimbang dengan 10 orang dari umatnya. Orang soleh maksudnya. 10 orang soleh dari umatnya. Kemudian dibandingkan timbangannya dengan hati orang ini, hati bayi ini, hati anak kecil ini. Fawazanahu bihim fawazanahum. Kemudian ditimbang itu hati beliau dengan 10 orang soleh dari kalangan umatnya. Ternyata hati beliau itu lebih berat. Thumma qala zinhu bimi'ah min ummati. Coba ditimbang kalau seandainya 100 gimana? Jadi 100 orang soleh dari kalangan umatnya dengan satu hati yang mulia ini. Apa yang terjadi? Fawazanahu bihim fawazanahum. Ditimbang akhirnya tetap hati beliau yang lebih berat. Sebagai bukti dan isyarat bahwa gak akan ada makhluk yang bisa menandingi kesolehan Nabi Muhammad SAW dan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada. Thumma qala, bilang lagi temannya, zinhu bi alf min ummati. Coba ditimbang dengan 1000 dari kalangan umatnya. Kebayang 1000 orang? Saudara Arham begini, 1000 orang. Orang soleh semuanya. Hati orang soleh 1000 orang dari umat Nabi Muhammad ditimbang dengan satu hati ini. Yang masih berusia 2 tahun sekian bulan itu. Apa yang terjadi? Fawazanahu bihim fawazanahum. Ternyata sama. Tetap lebih berat hati yang satu ini. Faqala al-akhar. Kemudian berkatalah temannya yang lain. Da'wa angka. Fawallahi lawazinat walawazintahu bi ummatihi lawazanaha. Udah biarin aja kalau begitu mah. Itu kalau saya ditimbang sama seluruh umatnya. Kata temannya itu. Itu siapa temannya itu ini? Maksudnya siapa? Malaikat. Malaikat yang satu bilang ke malaikat yang lain yang sedang menyerupakan diri sebagai manusia itu. Seandainya itu kamu timbang hati yang satu itu dengan hati semua umatnya sepanjang zaman. Di saya hati itu akan lebih berat ketimbang hati-hati umatnya. Sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya makhluk. Jadi sejak kecil pun hatinya sudah tersucikan. Makanya nggak ada akhlak kejernihan hati yang bisa menyertai Nabi. Di antara akhlak Nabi Muhammad itu, coba lihat, karena sudah tersucikan, kalau beliau itu bertemu dengan orang yang kurang ajar, dikisahkan dalam sirah itu, beliau itu semakin orang kurang ajar, semakin beliau berlemah lembut. Saya nih sebagai manusia normal, ngelihat santri kalau bandelnya biasa, saya juga biasa, ya enggak? Kalau semakin kurang ajar santri, apa coba itu? Respon saya sebagai manusia normal. Ya, saya juga semakin jengkel, ya enggak? Ya kan? Semakin dia kurang ajar, saya semakin rese, bener enggak? Ya kan? Manusia normal begitu kan? Kamu punya teman kayak gitu. Kalau cuman jahil sekali 2 kali, ya biasa aja kan? Tapi kalau kerjaan tiap hari ngejailin kamu, apa yang terjadi? Jengkel nggak kamu? Semakin orang kurang ajar, kita semakin kurang ajar, benar nggak? Kalau Nabi Muhammad tuh nggak begitu. Semakin orang kurang ajar, beliau semakin lemah lembut. Jadi kalau orang kurang ajarnya biasa, beliau lemah lembut. Semakin dia kurang ajar, semakin lemah lembut, bertambah kelemah lembutannya. Ada manusia kayak begitu? Hatinya sudah tersucikan. Nah, dia adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Lapor teman-temannya ngelihat kejadian kayak begitu. Walamma ra'a akhu firrada syaqqa sadrahu syarif amamahu asabahu dhur'un syadid. Ketika teman mainnya Nabi Muhammad itu, tidak disebutkan namanya di sini siapa. Teman mainnya Nabi Muhammad itu ketika melihat kejadian begitu, dia langsung ketakutan dengan ketakutan yang dahsyat. Dhu'run itu ketakutan, khauf syadid. Wa haraba musri'an. Dia langsung lari terbirit-birit. Lari terbirit-birit ila ummihi kepada ayah dan ibundanya. Faqala lahuma. Berkatalah kepada ayah ibundanya, kepada Sayyidah Halimah. Dzaka akhil Quraisy. Itu saudaraku yang berasal dari suku Quraisy itu. Qad akhadhahu rajulan. Sedang diambil oleh 2 orang laki-laki. Alaihi mathiyabun bid fa'al ja'a. Diceritakan.
Itu ada dua orang laki-laki, Mak, pakai pakaian putih. Kemudian tiba-tiba membelah saudaraku yang berasal dari suku Quraisy itu. Kemudian dibaringkan itu sosok anak kecil itu. Kemudian diambil bagian hatinya. Fahuma yasutoni, kemudian dibelah. Dia ngelihat pembelahan itu. Cerita sama orang tuanya. Wa qad ikhtalatat ahsya'uhu wa dimahu bi aydihima. Terus darah-darahnya, dia sampai ngelihat menceritakan darah-darahnya itu kelihatan. Jadi ketika dua laki-laki itu membelah dada Nabi, darah-darahnya itu berceceran. Paham gak? Itu anak kecil gak kayak begitu apa coba? Wajar kan? Akhirnya berceritalah sama ibundanya. Fa'asra'at as-sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah langsung bergegas. Ngedengar cerita begitu, langsung lari juga dia. Langsung lari bertemu Nabi Muhammad. Wa zawjuha, bersama suaminya. Khawatir terjadi. Karena bukan anak sendiri kan, anak orang lain. Paham gak? Kalau saya terjadi apa-apa, apa yang terjadi? Oh, beban moral. Wa zawjuha nahwahu fawajaduhu qa'iman muntaqian wajhahu. Dikira posisi beliau itu sedang dalam keadaan masih berbaring. Ternyata pas keduanya datang ke sana, posisi Nabi Muhammad itu udah berdiri begini nih, anteng. Seolah-olah tidak ada masalah sama sekali. Adem ayem. Seolah tidak pernah terjadi sesuatu. Kaget kan? Cerita dari saudaranya sedemikian mengerikan, tiba-tiba pas keduanya berjalan kemudian menjumpai beliau, kok anteng-anteng aja anaknya. Seolah tidak ada masalah sama sekali. Ja'ani, kemudian bertanya, Sayyidah Halimah dan suaminya bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Malaka ya bunai?" Ya bunai itu panggilan mesra untuk anak. Apa yang terjadi kepadamu wahai anakku? Ya, Nabi langsung bercerita. Coba, itu walau manusia normal mengalami kejadian begitu. Ditanya, bisa jawab nggak kamu kira-kira? Kalau manusia normal mengalami kejadian mengerikan, ditanya, gimana itu proses terjadinya? Kamu ngelihat hantu deh, ngelihat hantu beneran, terus ditanya, itu gimana hantunya? Kadang-kadang kan kita belepotan kan, nggak sadar kan, paham nggak? Nabi Muhammad ketika ditanya begitu dalam keadaan tenang bercerita, Ja'ani rajulan alaihi mathiyabun bid fa'aja'ani wa syaqqa batni faltamasa fi syai'an la adri ma huwa. Datang dua orang laki-laki pakai pakaian putih, mereka membaringkan aku, mengambil sesuatu dari bagian dadaku, kemudian mereka mencari sesuatu yang aku sendiri nggak tahu apa itu, kata Nabi Muhammad bercerita kepada Sayyidah Halimah. Faraja'at Halimah wa zawjuha bihi ila baitihim. Langsung dibawa Nabi Muhammad pergi pulang ke rumahnya, kemudian berkata suaminya kepada Sayyidah Halimah, "Ya Halimah, dengerin. Laqad khasyitu an yakuna hadzal ghulam qad usib." Aku khawatir anak ini ditimpa sesuatu yang tidak diinginkan. Fa'alhiqi bi ahli qabla ayadhar dzalik. Coba kita langsung bawa aja ke keluarganya. Khawatir terjadi sesuatu kepada anak ini. Khawatir. Padahal itu dulu sempat dikembalikan, dibawa lagi. Sekarang terjadi kejadian yang mengerikan itu. Akhirnya saran dari suaminya apa? Dikembalikan kepada ibundanya. Singkat cerita, Sayyidah Halimah dengan suaminya menempuh perjalanan kembali ke kota Mekah. Ingin mengembalikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikembalikan untuk yang keberapa kalinya ini? Kedua kalinya. Mereka berjalan berhari-hari sampai di kota Mekah. Bertemulah dengan Sayyidah Aminah. Terjadi percakapan. Begini percakapannya. Qalat. Berkata Sayyidah Aminah, ketika Sayyidah Halimah datang dengan suaminya membawa putra yang dikasihinya, kemudian berkata Sayyidah Halimah, "Ma aqdamaka bihi ya dhi'ar? Wa qad kunti harisa 'ala mukthi 'indak." Kamu kenapa balik lagi? Sementara kamu kan ingin sekali mengasuh anak ini. Kan dulu sempat dibalikin kan? Kemudian Sayyidah Halimah meminta supaya anaknya dibawa lagi. Tiba-tiba dibalikin lagi, paham nggak? Ibunya nanya, kamu kenapa? Kan kamu yang pengen ngasuh anak saya. Qalat Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah kemudian menjawab, "Na'am. Qad balaghallahu bibni wa qadaitu alladhi alai wa takhawwaftul ahdas alai fa addaituhu alai kama tuhibbin." Jadi intinya kata Sayyidah Halimah, aku sudah menunaikan tugasku. Aku khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan menimpa anakmu ini, wahai Sayyidah Aminah. Karena itu aku kembalikan sebagaimana engkau inginkan. Kata Sayyidah Halimah kepada Sayyidah Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalat Sayyidah Aminah kemudian berkata, "Ma hadza sya'nuk? Fasdiqini khabarak." Ini kamu enggak biasa kayak begini Halimah. Dulu kamu enggak begini ngomongnya. Kasih tahu saya apa yang terjadi. Kata ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Halimah kemudian menceritakan, "Falam tadani hatta akhbartuha bimakan." Jadi pokoknya setelah dipaksa supaya bercerita, akhirnya Sayyidah Halimah pun bercerita.
Sayyidah Aminah ketika mendengar cerita itu, selesai mendengar cerita itu, bahwa anaknya dibaringkan, kemudian dibelah oleh dua orang laki-laki yang misterius, diambil hatinya, kemudian diambil sesuatu, kemudian dibuang, dimasukin lagi, kemudian berdiri tenang begini. Setelah diceritakan semua itu, Sayyidah Aminah kemudian bertanya kepada Sayyidah Halimah, afatakhawwafti alaihi syaitan? Halimah, apakah kamu khawatir anakku itu diganggu oleh setan? Kata siapa ini? Kata Sayyidah Aminah. Qalat Halimah, na'am. Ya, saya khawatir anak ini diganggu oleh setan. Apa jawaban Sayyidah Aminah, ibundanya? Ibu lebih paham dengan keadaan anak. Kalla, sama sekali tidak. Wallahi mali syaitan alaihi min sabil. Demi Allah, setan tidak akan pernah punya jalan untuk mengganggu anakku ini. Wa inna li bunayya la sya'nan. Sesungguhnya anakku ini kelak akan punya kedudukan yang sangat agung. Afala ukhbiruk khabarah? Mau aku ceritakan gak Halimah? Kabar tentang keagungannya, keagungan anakku ini. Jadi Sayyidah Aminah, ibu dan Nabi itu gak khawatir sama sekali, gak menduga sama sekali bahwa dua laki-laki itu berasal dari kalangan roh jahat atau setan. Kata Sayyidah Halimah, fatashawwaqat Halimah qailah, bala, ya, tolong ceritakan. Sayyidah Aminah kemudian bercerita, ra'aitu hina hamaltu bihi annahu kharaja minni nurun adha'a li bihi qusura Busra min ardh Syam. Halimah, asal kamu tahu, dulu ketika aku mengandung, aku pernah melihat cahaya keluar dari diriku yang kemudian menerangi istana-istana Busra di daerah Syam. Thumma hamaltu bi fawallah, aku mengandungnya dan demi Allah, kata Sayyidah Aminah, demi Allah, ma ra'aitu min hamlin qattu akhaf wala aisar minhu. Aku tidak pernah merasakan kehamilan yang lebih ringan ketimbang kehamilan itu. Jadi ketika mengandung Nabi Muhammad, beliau tidak merasakan beban. Gak ada rasa beratnya sama sekali. Bahkan itu yang paling ringan. Mungkin lebih ringan ketimbang jasadnya sendiri. Paham? Wa waqa'a hina waladtuhu wa innahu lawadi'un yadahu 'alal ard. Aku ketika melahirkan bayiku ini, melihat tangannya itu kemudian aku melihat anakku meletakkan kedua tangannya di atas muka bumi. Rafi'an ra'sahu ila sama. Jadi posisi bayi Nabi ketika terlahir itu tangannya di atas muka bumi, matanya menengadah ke langit. Da'ihi anki wantoliki rasyidah. Sudah, biarkan anakku itu, silakan kamu pergi. Jadi Sayyidah Halimah khawatir diganggu oleh setan. Kata ibundanya apa? Enggak, anakku ini kelak akan punya kedudukan yang besar. Dan terbukti firasat sang ibu. Beliaulah yang kemudian menjadi Nabi akhir zaman yang menyelamatkan umat manusia dari kegelapan sebagaimana cahaya yang pernah beliau lihat menerangi Busra, menerangi istana Busra di daerah Syam. Cahaya keimanan, cahaya ajaran Islam yang beliau sampaikan mampu menenggelamkan kegelapan jahiliyah sampai buahnya kita petik sekarang. Sallallahu alaihi wasallam. Naktafi bihadzal qadar wa nuwasil fil liqa al muqbil insyaallah. Wallahu a'lamu bis shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala kal ghafilun. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.